Halo dan selamat siang semuanya. Balik lagi dengan saya di Lopins Audio. Di video kali ini saya mau mengulas salah satu ayam barunya KBEAR yang cukup unik di harga 1 jutaan lebih. Nah, ini dia KBEAR Ormosia atau si kacang merah. Sebelumnya makasih banyak buat Keep Hypa yang udah ngasih sampelnya untuk diulas di channel ini. Oke, di video ini saya tidak akan bahas unboxing. Tapi intinya ayam ini punya packaging yang mewah, aksesorisnya cukup lengkap, dan dikasih case yang bagus. Nah, untuk unboxing lengkapnya teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Oke, untuk speknya ayam ini mengusung config hybrid dengan total 6 driver. Di setiap sisinya ada 1 dynamic dan 2 balance armature. Lanjut bahas fisik dan build quality-nya. Housingnya menggunakan bahan full metal yang solid dengan desain yang unik seperti kacang. Dan ini modelnya dibuat straight down. Cocok nih buat teman-teman yang bosen dengan model upper ear di kelas 1 jutaan. Nah, untuk kabelnya menggunakan bahan SPC dan modelnya di braid dengan tipe pin MMCX. Secara fisik kabelnya sangat biasa untuk kelas 1 jutaan. Apalagi kalau lihat bagian pin dan bagian jack. Lanjut bahas fittingnya. Buat saya fittingnya sangat nyaman. Selain itu tingkat kedapnya lumayan baik dan nggak bikin pegal saat dipakai lama-lama. Oke, ayam ini cukup mudah di dry. Dia cuma butuh volume 45% saja yang biasanya saya pakai 40%. Lanjut ke audionya. Ayam ini punya tonal yang cukup balance tapi lebih ke U-shape. Selain itu lumayan fun, engaging, dan cukup smooth. Namun timbre-nya sedikit kurang natural atau agak sedikit metalik. Ya sedikit aja sih, bukan yang benar-benar metalik. Oke, lanjut ke bagian low. Kuantitas bassnya bisa dibilang sedang. Kemudian sub bass dan mid bassnya seimbang. Jadi bassnya ini tidak ada yang mendominasi satu sama lain. Selain itu lumayan tight, speednya cukup baik, masih cukup deep, dan lumayan punchy. Walaupun rumble-nya nggak begitu berasa, tapi secara kualitas bisa dibilang bagus dan lumayan fun. Lanjut ke bagian mid. Midnya cukup balance, warm, smooth, dan vokalnya cukup tebal atau lush. Menurut saya ini efek dari lower midnya yang di boost. Nah, untuk posisi vokalnya agak sedikit mundur tapi masih jelas dan cukup clean. Untuk kedua vokal cowok maupun cewek cukup seimbang dengan kualitas yang bagus. Jadi ini cocok buat teman-teman yang suka dengan lagu-lagu vokalan. Namun kelemahannya agak sedikit sibilan tapi bukan yang tajam. Lanjut ke bagian high. Treble-nya cukup ngencring tapi tetap smooth dan sedikit warm. Kemudian detailnya bagus, ekstensinya cukup bagus, dan clarity-nya cukup baik. Cukup analitikal lah. Selain itu treble-nya cukup bening khas driver BA. Tapi kelemahannya ada sedikit picky dan tone treble-nya kurang natural. Jadi ada sedikit kesan metalik utamanya di bagian simbal. Lanjut ke teknikalitas. Ayam ini punya teknikalitas yang cukup baik. Tapi di 1 jutaan banyak pesaing yang teknikalitasnya lebih baik atau sedikit lebih baik. Oke, untuk soundstage-nya cukup luas walaupun kurang 3D. Kemudian depth dan separasinya cukup baik. Tapi imaging-nya kurang baik. Atau pinpoint-nya nggak begitu akurat. Utamanya buat musik yang rumit atau yang cepet. Tapi untuk lagu-lagu yang slow ini oke aja sih. Oke, lanjut ke perbandingan. Yang pertama dengan Eco Opal OH2. Untuk kualitas fisik keduanya punya housing yang sama-sama solid. Tapi untuk kualitas kabel dan pin MMCX, punya OH2 jelas lebih baik. Nah, untuk audionya, OH2 juga punya tonal yang cukup balance namun lebih mid-centric. Dan timbre-nya lebih natural. Bassnya sedikit lebih tipis dan sub bassnya lebih roll out. Jadi untuk deep atau kedalaman bass sedikit lebih baik Ormosia. Namun OH2 punya vokal yang lebih intim, smooth, sedikit lebih tebal dan lebih natural. Juga sangat aman dari sibilan. Kemudian treble-nya OH2 lebih smooth dan ekstensinya lebih roll out atau tumpul. Jadi untuk detail, ekstensi, dan clarity lebih baik di Ormosia. Namun OH2 punya treble yang lebih rapih, lebih natural, dan sangat aman dari picky. Nah, untuk teknikalitasnya Ormosia punya resolusi yang lebih baik dan soundstage yang sedikit lebih wide.
Sedangkan OH2 punya imaging yang sedikit lebih baik. Tapi intinya masih satu kelas. Dan teknikalitas bukan keunggulan kedua IM ini di kelas 1 jutaan. Jadi menurut saya kedua IM ini selain cukup all around, tapi lebih oke buat lagu-lagu slow atau vokalan. Tapi memang saya lebih suka ke Iko OH2. Oke, lanjut lawan Moondrop Aria Snow Edition. Untuk kualitas fisik keduanya sama-sama solid. Tapi Snow Edition punya kabel yang lebih baik. Nah untuk audionya, Snow Edition punya tonal yang lebih balance dan timbre yang lebih natural. Bassnya lebih tight, lebih gesit dengan tekstur yang lebih baik. Kemudian Snow Edition punya mid atau vokal yang lebih clean atau sedikit lebih natural. Namun terasa lebih tipis dibanding Ormosia yang lebih tebal atau lebih ada bodinya. Lanjut ke bagian high. Snow Edition punya treble yang lebih smooth, lebih rapi, lebih natural, dan lebih minim peak. Namun untuk detail, clarity, dan ekstensi di Ormosia lebih baik. Lanjut ke teknikalitas. Snow Edition punya soundstage yang sedikit lebih wide, separasinya lebih rapi, dan imagingnya lebih akurat. Jadi buat saya lebih suka ke Snow Edition ini. Oke, kesimpulan saya gini. Banyak pilihan atau pesaing di kelas 1 juta sampai 1,5 juta. Tentunya dengan tonal atau tuningan yang beda-beda dan kemampuan teknikalitas yang lebih baik. Tapi saya yakin, KBR Ormosia ini mampu bersaing di kelas 1 jutaan, utamanya di kategori balance. Dia punya tonal yang bagus, kualitas bass yang oke, vokalnya cukup sweet dan enak buat vokalan, juga punya treble yang smooth dan tetap detail. Selain itu, kualitas housingnya solid, modelnya unik, packagingnya cukup mewah, dan aksesorisnya cukup lengkap dengan case yang cakep. Dan saat ini tidak banyak pilihan yang modelnya strike down seperti ini. Rata-rata modelnya udah over ear atau melingkar di atas telinga. Namun ada satu kelemahan yang membuat saya gak begitu suka sama IM ini, yaitu timbrenya kurang natural, plus treble-nya ada kesan metalik. Dan inilah yang menjadi alasan saya kenapa lebih suka Iko OH2 atau Moondrop Aria Snow Edition di perbandingan tadi. Mungkin ini subjektif ya. Tapi kalau masalah kualitas, ketiga IM ini masih bisa dibilang sekelas. Selain itu, kelemahan lainnya yaitu kemampuan teknikalitas yang biasa saja, utamanya di bagian imaging yang kurang baik. Dan kualitas kabelnya sangat biasa, plus kualitas pin MMCX-nya yang meragukan. Nah, IM ini bisa diajak ke banyak jenis musik, tapi menurut saya lebih oke buat lagu-lagu slow, pop, jazz, akustikan, atau vokalan. Tapi gak cocok buat basshead. Dan juga gak cocok buat yang suka dengan lagu rumit atau cepet seperti metalan. Jadi sekali lagi buat teman-teman, tidak ada salahnya untuk mencoba IM ini. Dan buat yang udah nyoba bisa tulis impresinya di kolom komen. Oke, sampai di sini dulu dan makasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video dan salam Lopins Audio.